Kapal induk terbesar di dunia USS Gerald Ford berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Kreta, Yunani. Penempatan ini sebagai bagian dari penambahan pasukan Amerika di Timur Tengah. Di tengah peringatan Presiden Trump tentang kemungkinan tindakan militer terhadap Iran, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Sauda di Pulau Selatan Yunani pada hari Senin waktu setempat. Ketegangan regional kembali meningkat di Timur Tengah. Hal ini dipicu program nuklir Iran. Tensi ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat belum juga turun di tengah negosiasi pengendalian senjata nuklir. Amerika kembali menempatkan jet-jet tempurnya di Israel. Ada 12 jet tempur Amerika Serikat yang telah mendarat di pangkalan udara Israel sejak Selasa lalu. Dalam pidato terakhirnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran sedang mengembangkan rudal yang bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. To have a nuclear weapon, can't let that happen. Iran tak tinggal diam. Korps Garda Revolusi kembali menggelar latihan perang di Teluk Persia. Latihan ini melibatkan drone, kapal, kendaraan amfibi, rudal darat ke laut, roket, serta artileri. Minggu lalu, Angkatan Laut Iran melakukan latihan militer lainnya di kawasan Teluk dan di sekitar Selat Hormuz. Beralih ke informasi dalam negeri, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi ugal-ugalan yang melawan arah dan menyebabkan korban luka di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan ditemukan unsur kesengajaan mengendarai mobil dengan membahayakan orang lain dan menyebabkan korban luka. Tidak hanya dijerat undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, petugas juga kini sedang mendalami 4 pasang plat nomor kendaraan dan 2 bilah senjata tajam serta sepucuk senjata api mainan yang ditemukan di dalam mobil. Hasil tes urin tersangka dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Namun untuk kasus kepemilikan senjata tajam, kasusnya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pemeriksaan sampai tadi subuh, termasuk penggeledahan terhadap kendaraan, ditemukan ada 4 pasang TNKB diduga palsu. Ya, ada 4 pasang dalam kendaraannya dan juga ditemukan ada 2 buah senjata tajam, 1 jenis golok, 1 jenis batik, dan 1 senjata api mainan. Untuk kasus kecelakaannya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku saat ini ditahan, Pak? Saat ini masih dalam proses pemeriksaan ya, pendalaman di Polres Jakarta Pusat. Kalau hasil urinnya tadi? Tes urin sementara negatif. Aksi kejar-kejaran di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat terjadi antara anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat dengan pengemudi mobil. Berawal dari polisi yang mencoba memberhentikan sopir yang sudah mengemudi lawan arah. Bukannya memberhentikan kendaraan, sopir justru melaju makin kencang. Pengemudi tak berhenti meski polisi sempat menodongkan senjata. Sang pengemudi akhirnya menyerah saat terjebak di jalur berlawanan. Polisi yang dibantu warga kemudian menangkap sang pengemudi yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Ya, di tengah kepadatan ibu kota di sore hari, ada pengendara kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Sang pengemudi mengaku panik diberhentikan polisi karena tidak memiliki SIM. Saat kejadian, pengemudi yang diketahui bernama Hafidz Mahendra ini mengatakan saat kejadian sedang bersama kekasihnya menuju Ancol. Karena saya nggak bawa
SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Karena udah lawan arah Pak, udah lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus Karena lama-lama panik atau apa gimana? panik banget. Akibat kejadian, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan cukup berat dan mengakibatkan korban luka. Polisi saat ini masih memeriksa sang pengemudi. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, jelang berbuka puasa kami akan hadirkan salah satu referensi makanan berbuka dari sejumlah daerah. Salah satunya masakan kuliner Sunda dengan 50 macam lauk dan sayur pilihan.